Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotimah dari kelas 2B Mazawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian ulumul Al-Quran. Secara bahasa atau istilah, ulumul Quran berarti ilmu Al-Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab, yakni ulum, bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu atau pengetahuan. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan kalam atau firman Allah berbahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya secara beruntun atau mutawatir. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan termasuk dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi dapat disimpulkan bahwa ulumul Al-Quran adalah suatu ilmu yang mencakup beberapa disiplin ilmu yang membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Ruang lingkup ulumul Al-Quran yaitu yang pertama yaitu fawadihus suwar, yang kedua ilmu rasam Al-Quran, yang ketiga amsal dalam Al-Quran, yang keempat aksam Al-Quran, yang kelima khosas Al-Quran, yang keenam jidal Al-Quran, yang ketujuh ilmu garibil Al-Quran, yang ke-8 badai Al-Quran, yang ke-9 tanasubi ayat Al-Quran, dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu adabi tilawat Al-Quran. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan Al-Quran. Yang pertama yaitu pada abad 1 dan 2 Hijriah. Pada abad ini terdapat sejumlah sahabat yang disebut sebagai perintis untuk lahirnya ilmu Al-Quran, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tasbit, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair. Dilanjutkan oleh generasi tabi'in yang berguru kepada Ibnu Abbas di Makkah seperti Sa'id bin Zubair, Mujahid, Ikrimah, Tahwu bin Kasyas al-Yamani, Atas bin Alta bin Arabah, dan murid-murid Ubay bin Ka'ab di Madinah seperti Zaid bin Assalam dan yang lainnya. Yang kedua yaitu abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Pada masa ini ulumul Al-Quran sudah mulai dibukukan dan bukan lagi sebagai ilmu yang terpisah-pisah. Sebelum abad 3 Hijriah, ulumul Al-Quran masih terbatas pada aspek tertentu dari Al-Quran seperti asbabun nuzul dan ijaz Al-Quran. Setelah itu, setelah generasi sahabat dan tabi'in, banyak persoalan seputar Al-Quran yang muncul seperti keingintahuan mereka tentang cara pewahyuan, persoalan seputar Al-Quran yang muncul seperti keingintahuan mereka tentang cara pewahyuan, apa dan bagaimana memahami ayat secara benar, konteks ayat dan kronologis turunnya ayat. Pada masa dinasti Umayyah sebagai kelanjutan Khalifah Rasyidin, kekuasaan politik Islam semakin meluas, tidak lagi terkonsentrasi di Mekah. Materi yang keempat yaitu macam-macam ulumul Al-Quran yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ulumul Quran biman makna idawi atau lakhabi, yaitu sekelompok ilmu-ilmu pengetahuan agama Islam dan nilai dan ilmu-ilmu bahasa Arab mengenai Al-Quran yang masih berdiri sendiri seperti ilmu taswir, ilmu rasmil Al-Quran, ilmu ajalil Quran, ilmu irabil Quran, ilmu khiratil Quran, ilmu garibil Quran, ilmu asbabun nuzul, dan lain-lain. Ilmu yang membahas sesuatu segi dari Al-Quran yang belum terintegrasi menjadi satu nama yang disebut ulumul Quran. Ilmu yang kedua yaitu
ulumul Quran bimaknal mudawwan, yakni ilmu yang terdiri dari beberapa pembahasan mengenai Al-Quran dari segi turunnya, pengumpulannya, penerbitannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemudiannya, nasik mansuknya, ikrabnya, qoribnya, mas'ahnya, sumpah-sumpahnya, dan lain-lain yang dibahas di dalamnya. Ringkasan ulumul Quran mudawwan adalah yang sudah merupakan gabungan dari beberapa Quran idafi, sehingga sudah terintegrasi menjadi satu dari seluruh ilmu yang membahas kitab Al-Quran dari berbagai seginya. Materi yang terakhir yaitu urgensi ulumul Al-Quran. Ulumul Quran sebagai dari ilmu yang memiliki korelasi positif dengan Al-Quran memiliki urgensi yang sangat penting untuk mempelajarinya. Di antaranya adalah 1. Untuk memahami kandungan kalamullah yaitu Al-Quran. 2. Untuk mengetahui cara dan gaya serta metode yang digunakan oleh para musafir dalam menafsirkan Al-Quran, disertai dengan penjelasan tentang tokoh-tokoh ahli tafsir, kenamaan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui ilmu agama dan umum di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, dengan mempelajari ulumul Quran, seseorang diharapkan dapat memahami, menafsirkan, dan menerjemahkan Al-Quran dan mempertahankan kesucian dan kebenaran Al-Quran. Sekian presentasi yang dapat sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.